Nah, ini kan oke, nanti ini Kak rekamannya disimpan ya, saya nanti minta ya. Oke, ini sebenarnya ketika saya klik ini imperial kan ini nih, ini imperial. Ini sebenarnya imperial. Mana buktinya? Kita coba klik. Ya, atau inilah, jangan yang prospektor ini ya, yang ini nih. Ini kan beda tuh. Dari sininya juga beda tuh. Ya. Nah, yang setting. Nanti pilih, nanti kita ke sini juga, nanti ke sini. Ketika mau mau alignment vertikal, mau alignment horizontal kita ke sini ke prospektor ya. Tapi kita mau lihat space-nya ini teh ruangan gambarnya medianya itu apa? Dia imperial atau metrik. Kita ke setting juga ya, bisa nih. Kita klik kanan, edit draw setting. Ya. Nah, lihat ini fit ya. Halo? Ya, Pak. Artinya satuan imperial kan? Ya. Betul, Pak. Ya ini imperial. Saya belum buka apa-apa, masih AutoCAD apa namanya baru buka open aja kan, masih kosong. Tapi dia settingannya dia imperial. Kita sekarang buka yang ada yang metrik yang ini ya. Ini metrik saya buka. Saya tuh lama semalam teh, kenapa ini kok imperial terus ya? Saya ketika saya buka apa namanya hasil dari Google Mapper kan ada hasil AutoCAD-nya. Saya buka itu kenapa imperial terus? Kalau imperial nanti kita kebingungan. Kita tidak paham satuannya masalahnya. Ada feet, ada inci. Belum nanti kecepatannya dia yard per mil per yard. Kan jadi bingung, tambah bingung. Nanti nggak akan nyambung dengan kuliahnya. Kalau kuliah kan satuan kecepatannya berapa? Kilometer per jam kan ya? Halo? Betul, Pak. Iya, kecepatan motor kita lah. Motor kita kan di Indonesia kan kilometer per jam. Ya, saya suka naik motor sekitar 100 km per jaman lah. Ya, atau 80 lah. Kalau ke UPI nggak macet, saya bisa 80 gitu ya, kilometer per jam. Tapi ketika satuannya Amerika saya susah atau imperial ya. Coba kita lihat ini metrik ya. Tuh kan ada dua ya. Oh, ke sini kayaknya ke sini. Nah, ini kita lihatnya. Sama kan tadi. Nah, ini. Nah, yang unit zone ya, yang unit zone nih. Meter kan ya? Nih. Iya, Pak. Yang tadi apa? Yang tadi fit, Pak. Klik kanan ya, edit drawing. Nah, unit zone kan. Ini fit. Nah, jadi jangan di otak-atik ini, biarin aja. Ternyata ini itu nanti kalau kita menggambar di sini, nanti satuannya malah kacau. Bukan kacau, kita nggak kenal. Mana buktinya? Kita coba cek di ambient setting ya. Di sini ini masih fit ya, imperial nih. Ini imperial nih. Di sini kita cek. Jadi semua satuan dia coba kita lihat ya. Misalkan apa? Distan. Kita klik. Oh, di koordinat aja lihat, coba lihat ya. Tuh, foot satuannya ya. Ini nanti bingung ini. Grid, koordinat, foot. Ini dimensi juga sebenarnya mah. Satuannya juga ini enggak jelas, ini foot semua. Ada yang inci ya. Nah, enggak jelas. Coba kita lihat yang metrik yang tadi. Ini kan metrik ya. Nah, kita lihat sini di ambient setting. Ini satuannya koordinat meter kan, enak. Nanti distan itu jarak meter. Nah, lagi ya. Elevasi ketinggian meter kan enak ya. Speed kecepatan kilometer per jam kan jadi enak. Coba yang tadi. Mana tadi TI-nya? Nah, speed ya. Ini lihat speed, volume. Nanti ngitung cut and fill juga, lihat mana volume. Ini volume ya. Kubik yard. Yard, satuannya yard. Coba Anda bingung kan yard itu apa? Ya, benar nggak? Area. Square foot. Foot. Bingung lagi nanti nggak jelasnya.
ngitung cut and fill nanti terakhir kan. Ini kecepatan. Mile per hour. Bingung ini kan ya. Nah, jadi harapannya jangan yang apa namanya? Yang imperial ya. Jadi yang metrik. Coba yang metrik, saya balik lagi yang ini ya. Mana area apa cut and fill volume. Tuh, kubik meter kan tadi kubik yard tadi ya. Halo, sampai sini paham ya maksudnya? Halo, ini saya coba bukakan ini maksudnya biar paham. Halo? Masih dengar suara? Halo? Ya, Paham, paham ya. Pak. Paham ya. Nah, sekarang saya buka sekarang coba ya. Ini kan metrik ini. Ini metrik ya. Mana? Ini saya nggak kemana-mana nih. Saya open. Kita cek dulu. Atau ginilah, satu lagi. Ada trik satu lagi nih. Ya, saya malam baru nemu ininya. Coba kita klik, jangan ke sini juga bisa. Kita ketik komennya ya. AEC. Nah, DWG setup, DWG setup. Coba ya. Setup. Ditulis ya. AEC DWG setup, diklik, di enter. Nah, jadi AutoCAD kita, Civil 3D kita sistemnya meter ya. Ini sistemnya meter, itu kan? Ini belum saya ubah-ubah meter. Yang digunakan desimal kan? Bukan engineering kan? Kalau engineering kan 3/4, 3 dibagi 4. Kalau desimal kan koma. Precisionnya 3 di bawah belakang koma. Terus area, kalau berbicara area dia square meter ya. Nah, gini kan. Itu. Nah, sudut nih, sudutnya jangan degree menit detik. Desimal degree aja ya. Nah, gitu. Bisa. Nah, jadi ini satuannya metrik. Coba yang tadi. Jadi yang tadi kita coba klik ya, ini yang imperial. Sama AEC DWG setup ya. Nah, coba lihat. Ini feet kan? Ini feet. Ya. Square feet. Ya, nanti kita nggak jelas, nggak paham. Bukan nggak paham, nanti bolak-balik nggak jelas lah. Ya. Nah, ini terus square ya. Jadi seperti itu. Bisa diklik dari draw setting. Ini biasanya orang dari sini. Semalam saya menemukan itu dari AEC. Apa? AEC DWG setup ya. Oke. Nah, jadi ini imperial. Nah, cuman masalahnya gini. Ketika saya buka yang ini kan metrik nih. Saya tetap metrik nih. Ini kan metrik nih. Ini kan metrik ya. Nih, ini kan metrik nih. Oke. Sekarang saya buka ya. Buka apa namanya? AutoCAD ruas 39 saya dengan 40 kan. Tuh, lihat. Saya sampai banyak begini buat nih karena memang kok nggak oke terus kan gitu. Coba data aslinya teh mananya. Perkuliahan. Nah, ini kan aslinya nih terhasil 3940. Ini metrik ya. Saya buka di apa namanya? Di Civil 3D Matrix. Saya buka yang ini. Oke, lihat. Ketika saya buka, ini otomatis jadi imperial ternyata. Ya, coba kita lihat AEC. Tuh, lihat jadi imperial kan? Halo? Ini dengar suara saya nggak? Halo? Ya, Pak. Nah, ini jadi masalah. Nanti jadi masalah ini. Masalahnya banyak sebenarnya. Jadi dari awal harus benar dulu, ya. Memang caranya mensiasati, memanipulasi saya itu orang dimanipulasi saja. Nggak apa-apa, ini kan membuka file ternyata dia fit. Saya lihat di Global Mapper ketika mengimpor benar semua juga satuan projection juga benar kan. Oh ya, sebentar. Di Global Mapper Anda satuannya ini apa ini? Satuan koordinat geografis atau
atau UTM. Ini juga masalah nih. Takutnya nanti pas ke sini satuannya bukan UTM lagi. Ngerti nggak maksudnya? Coba kita cek, lihat di sipil 3D-nya. Mana itu teh koordinat teh di mana sih? Koordinat di mana ya? Ini gitu. Lupa koordinat, nampilin koordinat di mana ya? Oh, ini koordinat ya. Lihat. Lihat sini. Ini kan mouse saya, lihat mouse. Lihat koordinat yang di bawah. Nah, ini satuannya salah. Ya, jangan koordinat yang 106. Kalau yang Anda berapa coba? Siapa ya? Sambil dilihat coba. Siapa nih? Muhammad Raihan. Sambil lihat itu enggak? Iya, Pak. Satuannya apa? Sudah ke Sama, Pak. sudah ke 106. AutoCAD. Nah, 106 salah itu. Enggak benar nanti. Jadi panjangnya kan nanti kita, nah coba Google Mapper AutoCAD apa nih, Google apa namanya, Google Earth ya. Nih Google Earth. Ini tuh panjangnya berapa dari sini ke sini coba ya. Nah, kita coba ukur dulu lah, kira-kira dulu ya, pakai meteran. Nah, soal Anda itu nah ini misalkan gini lah, ya segini aja lah ya. Lihat 2 km kan. Ini satuannya kilometer aja lah. Nah, coba yang Rehan di Google Earth bisa dibuka nggak? Berapa panjang total ini trasi Anda? Kalau saya kan sekitar berapa tuh, lebih ya dari 2,5 kilo. Berapa coba di Google Earth-nya? Makanya ini agak banyak sebenarnya awal-awal ya. Bimbingan teh kayak yang males. Saya mah ya bebas-bebas aja. Enggak juga nggak apa-apa. Kan yang butuh mah Anda. Padahal ini penting ini teh. Ya, mahal ini kalau kursus. Oh, yang ini. Aduh, ininya. Ini tadi ngecek yang punya siapa sih, Nurhani. 0,9 kilo. Nih. Nurhani ada, Nurhani? Halo? Nur? Nurhani, halo? .76 kilo. Satu-satu dulu lah, saya absen lah. Biar nggak bingung. Udah harus pelan-pelannya. Sok, Dias berapa kilo yang punya Dias? Ntar Pak lagi buka laptopnya dulu, tadi nge-hang. Kira apaan asistensi. Yang lain berapa kilo, sok jawab. Udah Biar saya kebayang. 1,8, Pak. Saya 5,3. Oke. Ruas dari mana itu? Siapa tadi teh? Pandu, Siapa yang Pak, bilang Pandu. tadi? Pandu. Ruas mana kemana, Pandu? 2425, Pak. Nah, jadi harus dipastikan dulu jaraknya benar ya. Ini kurang lebih lahnya. Nah, lihat measurement 2, berapa Pandu? Tadi 1,8, Pak. Enggak, yang punya Pandu berapa kilo panjangnya? Total nih. Kan dari 24 ke 25. Bentar, Pak, dicek ulang dulu, Pak.
Oh, ini di data Google Earth panjangnya 2,6 kilo. Yang lain tadi siapa, Pemalda ya? Suaranya dengar? Tahera. Iya, Oh, Tahera berapa kilo? 3,43. Bentar. Kilometerin dulu. 5,52. 5 kilo dari mana ke mana? 01. Oh, 5. Ini yang ini 5 kilo ini. Iya. Ini saya kira-kira dulu ya. Ya, 5,5 kilo. Nah, jadi 5,5 kilo ketika masuk ke AutoCAD ya juga harus 5 kilo kan? Betul nggak, Tahera? Halo? Iya, Pak. Nah, coba kita cek di sini nanti di AutoCAD-nya. Nah, tadi itu AutoCAD nih. Oh, ini ya di sini ya. Aduh. Mana tuh? Ya pokoknya 5 kilo lah. Coba kita bukanya. Nah, kalau ini udah di UTM kan oleh saya benar 5 kiloan. Ya coba kita lihat yang mana tadi file teh. Mana dokumen? Oh, ini. Panjang udah judulnya. Perkuliahan Jalan Raya ini. Ini agak panjang ya, asistensi sekarang nih, agak panjang. Udah ada di mananya? Ya udah kebuka tapi yang mana? Udah kebuka tapi nggak ada. Gimana sih? Ini gitu. Tenangnya, sabar ya, bagaimana? Saya open ya. Coba, nah ini lihat. Nah ini nih ya, nih lihat. Aduh, panjang ini. Nih ini ya. Kita lihat klik kanan coba, properties. Lengthnya berapa dia? Tuh lihat, lengthnya 0,256 kilo mungkin ya. 0,25. Tapi ini salah menurut saya karena satuan ininya koordinatnya salah. Seharusnya koordinatnya koordinat UTM ya. Ini jadi wayahna ulangi deui nya. Nggak apa-apa ya. Ini ulangi lagi caranya gini. Biar cepet lah. Coba. Ini kan apa namanya? Kemarin kan udah lumayan ya. Udah bisa ke sini. Nah, kita sekarang coba lagi ya. Coba lagi nih. Misalkan apa nih filenya yang mana? Yang Tahera lah. Ya, tadi tah. Iya, mana itu? Nah, yang ini berarti ya. Nggak tahu nih punya siapa nih. Oh, ini si Nurhani ya, Nurhani ya. Ya, yang ini ya.
Tuh kan. 9 apa? 9 ke 10. Nur, dengar suara saya nggak, Nur? Halo? Nur? Dengar, Pak. Berapa kilo, Nur? Google Earth-nya baru loading, Pak. Belum kebuka. Oh gitu ya. Oke, lihat kita klik. Nah, cara ingin tahunya ini kan ini yang punya Nur nih. Klik kanan properties. Berapa dia? Nah, enggak lebih dari 1 kilo Nur ya. Oke. Nah, caranya gini, lihat. Ini 9 ke 10. Kita biasa ekspor apa namanya? Save as ya, save plus S ya. Nah, namanya apa nih? Trase 9 ke Nah, gitu kan? Trase 9 ke 10 save. Oke, sudah ada ya. Di ini nih, trase 9 ke 10 nih. Ya. Nah, kita buka di Google apa namanya? Google Mapper ini ya. Open. Nah, ada kan di paling di bawah nih. Kayaknya ini nih. Nah, iya tahnya. Nah, iya Nurnya. Nah, lihat. Ini satuannya. Nah, ini di sini masalahnya nih. Ini masih koordinatnya geografis, jangan yang geografis ya. Coba arahkan si Google Mapper ini ke Pak. Nah, coba lihat Google Mapper-nya. Kalau Google Mapper-nya ini 176,7, jangan yang Google Map jangan yang koordinat geografis, tapi koordinat yang UTM. Bukan di sini yang disettingnya, bukan di Google ininya, bukan di Google Earth-nya, bukan. Google Earth mah sudah bagus, sudah pas, ya. Dari sininya yang disetting di Google Mapper, Global Mapper-nya yang diperbaiki ya. Caranya gini. Kita perbaiki tool option ya. Sorry. Configure. Nah, sini nih. Nah, ininya yang di sini masalahnya nih, ya. Jadi proyeksi ini harus ke UTM. Coba kita cari UTM. Ya, kalau ingin paham UTM saya sudah ada di channel saya sudah ada. Ingin memahami UTM apa namanya geografis, bukan ingin memahami, merefresh ulang ya kan. Dulu belajar, takutnya Anda lupa lagi. Boleh belajar di situ ada sebenarnya untuk lebih ini lagi. Nah, ini UTM ya. Cari UTM. Jadi koordinatnya jangan yang global, jangan geografis ini, tapi yang UTM. Nah, yang UTM ya, nih, klik. Indonesia ada di mana? Di 48. Nah, ini Pak, kenapa dari mana 48? Dulu udah pernah saya terangkan. Kalau lupa ya baca lagi yang di film itu ya, di channel saya ada 48 ini ya. Ini satuannya. Nah, bahkan lihat, ini sudah meter. Tapi ketika saya ekspor ke AutoCAD, kenapa jadi imperial terus? Makanya saya kesel di posisi Global Mapper, saya kesel. Nggak ada lagi cara lain kecuali dimanipulasi. Nanti saya kasih triknya cara memanipulasi ya. Ininya mah udah benar ini semua. Jadi memang zonanya di 48 ya. Itu kan Bogor. Bogor itu 48 south ya. South itu apa? Selatan. Kalau north kan utara ya. Nah, ini tinggal oke. Lihat, ketika saya oke, ini nanti proyek ininya koordinat di bawah itu akan berubah ya. Jadi koordinat UTM yang X dan Y. Satuannya meter. Kalau ini kan satuannya derajat. Nah, ini salah kan? Bukan salah proyeksi. Saya oke kan ya. Oke, lihat. Lihat satuannya. Sudah 72 kan? Kelihatan nggak? Halo? Terlihat, Pak. Nah, 72. Kelihatan, Coba Pak. coba cek dengan Google Earth sama 72 kan? Ya, 925 ya, betul nggak? Ini 72 925. Coba balik lagi ke Global Mapper. Ini 72 92 sama kan? Nah, kalau Google Earth kan ini saya setting di UTM. Kalau mau saya setting ke Google apa namanya ke geodetik, ke geografi pun bisa kan? Tuh. Option. Nah, milihnya jangan UTM tapi decimal degrees. Ini. Tuh kan ini jadi yang tadi balik lagi ke ini ya. Tapi kita bukan di sini nyetingnya. Ini udah bagus ini mah. Kita bukan setting di sini tapi settingnya di Global Mapper ya.
Karena nge-export ke AutoCAD itu global mapper sebenarnya mah ya. Ininya mah udah bagus lah. Udah biarkan aja ini mah kalau si siapa nih global Google Earth mah mau di geografis boleh, mau di UTM boleh ya, mau di UTM sana Pak ya boleh. Mau di sini posisinya UTM settingan ininya boleh ini. Ya. Ini saya mau menunjukkan bahwa global mapper dengan Google Earth sama satuannya ya. Ini 722, ini 925 ya. Di zona 48M kan. Kalau untuk memahami UTM nonton aja ya. Saya balik lagi ke global mapper ya. Jadi ini sudah benar. Nah, kalau sudah benar gini boleh diekstrak ya. Sorry, apa namanya teh? Di convert apa namanya? Di export. Nah, ini kita export ya, coba. File, export. Mananya? Ini ya. Oke. Ini enggak ada lah. Oke. Nah, ini kan. Nur seberapa tadi teh? Terase seberapa? 9, 10, Pak. Terase 9, 10. Catat ya, tinggali. Saya bermain di metrik semua. Di global mapper pun saya bermain metrik. Tapi ketika dibuka di sipil 3D metrik, dia pengen pengen imperial terus. Ini teh tetap bolak-balik. Makanya saya sampai berapa file ya. Akhirnya ketemu caranya digini nantilah terakhir. Ya, ini terasanya ini normal kan, masih metrik-metrik. Ini saya save. Ya. Dah, sudah punya AutoCAD kan saya kan? Oke. Nah, sekarang saya buka di metrik ya. Nih, saya buka ini kan metrik. Saya langsung buka ya. Ini jelas sistemnya dia metrik. Kecepatan apapun metrik. Tapi ketika saya buka yang murni itu tetap dia imperial terus. Jadi berubah, jadi keubah si AutoCAD-nya, si filternya jadi keubah. Nanti kita siasati ya. Sebentar. Ada triknya untuk mensiasati. Ya. Ini metrik nih. Coba AEC. Metriknya tuh semuanya juga metrik presisnya metrik ya. Nah, sekarang saya buka open yang tadi yang punya Nur. Iya kan Nurnya? Iya, Pak. Oh, dibuka. Oke. Nah, ini sudah ada, cuman di mana zonanya? Kita topkan aja. Bentar. Nah, udah ya. Kita topkan. Nah, ini kan. Lihat, koordinat saya sudah bagus, lihat. Koordinat ini dulu kita lihat coba. Ya, koordinatnya sudah bagus ya, sudah masuk di 72-an lah. Ini 925 persis dengan yang global mapper. Kalau tadi kan 106 salah kan? Koordinatnya salah. Ya, saya harapan koordinatnya benar ya, koordinatnya benar. Itu tugas video saya yang pertama itu yang saya kasih itu salah itu. Koordinatnya belum dicek. Ketika saya coba cek nggak benar ininya. Tapi nggak apa-apa jadi belajar kan memahami permasalahannya. Nah, jadi ini tapi ini ternyata imperial. Tidak percaya coba kita ceknya AEC tadi, AEC DWG set. Jadi berubah ini tuh. Jadi imperial kan? Halo? Yap. Dengar suara saya nggak? Nah, jadi imperial kan? Nah, tuh. Nah, ini saya harapkan nggak bisa seperti ini. Nanti kacau. Kacau. Pokoknya saya ingin meter ininya. Nah, bagaimana caranya? Di setting ininya, Pak. Misalkan jadi apa namanya? Jadi meter ininya misalkan ya. Nah, ininya misalkan ya. Di setting jadi meter. Satuan meter gitu ya.
ini nggak benar ini kalau ke sini mah ngaco ya, karena nanti juga ininya juga disetting semua, Pak, capek kebanyakan dan menurut saya nggak, kurang efektif. Lebih baik kita apa namanya, kita ubah aja yang ini ya, kita manipulasi ini bisa, tapi 2 file nantinya. Pertama kita apa namanya, copy base paint bisa lah sebenarnya. Ya. Coba sampai situ dulu, tanyakan dulu nggak? Nanti saya ajarin caranya untuk memanipulasi. Sampai situ dulu, ada yang belum paham maksud saya. Sok, siapa? Tes Sok, suaranya mau Pak. tanya nggak? Sok, gimana? Serius. Kalau untuk yang tadi Pak yang properti slang tuh buat ngecek yang antara perbedaan si satuannya atau gimana Pak? Yang di global mapper, global mapper Google Earth. Proyeksinya. Iya Pak. Nah, jadi maksudnya gini. Ini sebelum diekspor harus dipastikan media global mapper itu proyeksinya itu proyeksi UTM. Jangan diekspor dulu ke CAD, tapi harus dipastikan apa namanya, proyeksinya itu proyeksi UTM. Kan proyeksi UTM mah proyeksi bidang datar ya. Kalau geodetik kan permukaan elipsoid ya, bulat. Nah, itu nanti nggak benar, nantinya nggak benar kan meterannya nanti nggak benar. Meterannya harus yang ini pas nanti. Ya, pas koordinatnya pas. Kalau Anda hitung nanti pas di Excel kan nanti main-main juga Excel. Ya, ketika diekspor, diekstrak angka-angka XY Z-nya itu sama dengan koordinatnya pas. Kalau satuannya ini 106 apa tadi, koordinat geografis mah nggak benar. Jadi langkah pertama apa aja, coba ulangi coba. Satu itu Google Earth ya. Google Earth bebas. Koordinatnya mau apa saja bebas. Ya, Anda track trasenya. Kedua, buka global mapper ya. Nah, setelah buka global mapper baru proyeksikan. Nah, ini yang kemarin nggak ada langkah yang nggak ada. Setelah buka global mapper, proyeksikan ya. Proyeksikan dulu ke mana? Ke UTM. Nih, mana yang tadi ini. Jadi bidang ini tuh jangan bidang geodetik tapi bidang UTM. Caranya tool konfigurasi ya, projection ini nih. Dicatat aja ya, tool proyeksi UTM. Nah, ini nih ya. Kan tadinya mah ini nih. Mana tadi teh? Geodetik ya, G. Nah, tadi mah geografik ini nih. Geografik ini nih. Ya. Saya okekan coba ya. Nanti ini jadi geografik lagi. Tuh kan 107 6 derajat. 107 busur timur, 6 derajat busur lintang selatan kan. Ini busur timur, ini lintang selatan. Nah, ini ngaco nantinya ketika karena koordinat ini akan di copy juga ke AutoCAD gitu. Nah, itu ngaco. Jangan koordinat ini tapi koordinat yang UTM. Nah, gimana caranya? Kan kalau Anda buka Google Mapper kan, atau ginilah coba. Siapa tadi teh? Sigit. Coba tadi teh. Saya Pak. Faris, Pak. Oh, Faris. Faris, coba global mappernya itu satuannya sudah apa? Tadi itu masih coba-coba nyari Pak, tapi belum sempat diganti yang perihal properties itu. Bukan properties, ini projection. Configure projectionnya diperbaiki ya. Nah iya Pak, yang configure maksudnya. Nah, jangan property, configure projection. Proyeksinya diubah. Cok. Yang lain udah bisa nggak? Sampai situ dulu. Penting masalah. Ada 2 masalah. Satu imperial ya, masalah teh. Kedua, yang projection ini nggak bener. Cok, ada yang bisa ini nggak? Yang lain sudah bisa ke apa tuh? Ke UTM? Siapa yang sudah ke UTM di Global Mapper? Coba Tahera sudah UTM belum? Baru diganti tadi, Pak. Udah UTM sudah? Ya, udah diganti. Ya. Nah, kayak save asna jadi UTM Tahera jadi gini nih. Jadi biar nanti bisa belajarnya. Nah, ini jadi
ini di UTM kan. Mana UTM tadi UTM-nya zona 48 ya. Oke kan? Nah sekarang ekspor. Cara ekspornya gini. Yang ini kan yang diekspor. File ekspor. LIDAR kan ya, vektor LIDAR. Ini oke kan, shape. Nah, shape-nya tambahan aja UTM gitu. Nah, ini kan masih geografis nih yang ini nih, ini geografis. Nah, ini udah UTM sebenarnya ini. Nah, ini tulis aja trase 9 yang sudah UTM kan gitu ya. 39 sorry, 910. UTM kan gitu ya. Berarti ini udah UTM. Nanti cek aja, lihat di kok apa namanya di apa namanya di AutoCAD. Koordinatnya bukan apa namanya nih, bukan 106-an, tapi angkanya ribuan karena UTM kan. Sok sampai situ. Jangan dulu main kontur, biarinlah kontur mah gampang nanti juga ngikut. Coba siapa? Tata Hera sudah sampai AutoCAD belum? Biarin Imperial dulu. Udah sih, tapi belum masukin yang udah di UTM-in. Oh, sok di export nanti buka ya. Sok saya absen satu-satu. Mau Ya, nanya. Pak, mau coba. Femalda Pak, mau gimana nanya, auto? Pak. Sok gimana? Tadi kan tadi tuh ada yang di Google Mapper, yang di Google Earth kan katanya kata Bapak kalau mau ngelihat panjangnya itu di properties. Tapi saya nggak ada kolom measurement-nya itu, Pak. Gini. Itu gimana tuh, Pak? Ini kan pad-nya tuh ini kan ya. Nah, ininya klik Iya. klik kanan. Properties. Enggak ada. Nggak ada, ada propertiesnya ada, tapi pas diklik nggak ada measurement-nya, Pak. Nggak ada measurement. Nah, ini yang dikliknya apa? Pad atau apa? Coba ulangi. Pasti Pad. ada masa. Nih, sok bikin. Set kan gitu. Ini kan measurement ada. Oh, bikin dulu, bikin lagi, bikin dari awal. Aku kira yang Nah, udah ada di-plot lagi. kalau mau yang sudah ada, boleh. Nih saya yang sudah ada kan yang merah ini nih. Nih, ini kan pad juga. Mana padnya? Nah, pad KMZ ini kan. Sebentar. Nah, pad yang merah ini nih, saya klik ya. Saya klik, dia terpilih, klik kanan properties. Ini yang merah semua tuh yang, berarti ini semua total yang punya saya ngedigit semua saya kan. Nah, ini measurementnya berapa kilo? Oh, dia 92 kilo. Jadi dari Cianjur ke mana nih? Ke Bogor itu 92 kilo. Ya, jadi salah mengkliknya mungkin di sininya nih. Anda cari dulu yang mana pad Anda tuh yang ini. Nah, klik properties ya. Itu. Jadi kalau mau mengubah pun sama. Mungkin kemarin nggak saya ajarin ya. Cara yang ini nih misalkan. Ini saya bikin apa namanya? Pad ya. Misalkan gini. Ini trik juga nih. Ketika bikin ini ya. Garis misalkan. Set. Nah, ini kayaknya banyak masalah nanti di sini juga. Nah, ginilah halanya. Oke. Makanya kasih nama ini apa nih? 12 jangan biar nggak kelingan jejak ya. 12. Oke. Oke kan? Kalau 12 mau diperbaiki, ini klik kanan. Nih 12 nih. Properties. Nah, kan ini bisa diedit nih. Bisa ke sini kan? Nanti kan saya mau apa namanya? Mau periksa kayak si Nurhani. Mau saya tanya berapa sudut belok Nurhani. Nah, kalau Nurhani sudut beloknya banyak, ya saya mau revisi kan gitu ya. Nah, ini lihat. Bisa nanti sesuai apa ketentuan saya lah ya, banyak tidaknya ya. Nanti bisa takut salah. Nah, ini diperbaiki lagi, Pak, kebanyakan. Nah, kalau kebanyakan ini delete aja nih. Delete kan tinggal dikliknya. Nah, klik kanan, sorry, diklik kanan. Lo klik kiri nggak ada, klik kanan tuh hilang ya. Kalau mau ditambah, diklik aja di sini. Ininya biru, klik tuh ya. Kalau mau ditambah daerah sini, ini kan birunya di sini, pindahin dulu birunya ke sini. Nanti nambah ke sini. Kalau birunya di sini bisa nambah ke sini tuh ya. Kalau mau nambah ke sini, birunya di sini nih tuh ya. Nanti makanya diulik-ulik biar kebayang. Oh, saya paham sekarang maksud dari Google Earth. Ya, sekarang saya mau nambah apa garis apa namanya vertex titik di sini. Nah, ininya di sini, posisikan di sini. Nah, biru nanti bisa masuk tuh ya. Kalau di delete klik kanan. Ya. Saya mau nambah di sini, dikliknya di sini.
biar nambahnya jadi ke sini. Jangan klik di sini. Kalau klik di sini nambahnya dari sini nantinya tuh lihat. Saya klik di sini jadi gini kan? Salah ya. Ini di klik kanan salah. Nah, jadi kalau mau mengedit petnya dari sini ya. Terus ukurannya mah tadi measurement kan 2 kiloan ini ya. Sok, Pemalda gimana? Kebayang sekarang enggak? Bisa Pak, udah dicoba tadi. Ya, silakan. Makasih Pak. Kalau ada yang saya katakan salah ini petnya atau trasenya salah, bikin lagi ya. Klik aja yang ini. Sebelum nanti diekspor ke Google Mapper. Jadi memang perbaiki dulu di sini semua. Tadi saya lihat tugas-tugas yang dikirim nggak jelas. Seharusnya screenshotnya gini caranya. Ini klik kanan, properties. Nah, kelihatan titik beloknya dari sini. Ada berapa jumlahnya kelihatan tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru di screenshot di sini. Kasih tugas ke saya. Kemarin malam salah muridnya. Nah, ini di screenshot segini. Nah, di screenshot. Jadi kelihatan titik beloknya tuh. 2, 3, 4, 5. Kan kelihatan merahnya ya. Kalau yang si punya si Nur mah dekat tinggal ya belok nanti nu mana. Jadi memang nggak apa-apa lah. Mana kita coba. Google Drive saya ya. Nah, ini ya. Nah, coba. Nggak kelihatan nih teh. Nur, seberapa titik belok kamu? Halo, Nur. 7, Pak. Ya, tapi nggak jelas titik beloknya mana, nggak jelas ya. Iya, Karena mungkin ini diperbaiki, Pak. pemandangannya juga seharusnya jangan pemandangan yang tegak lurus Gimana Pak kepada caranya, Pak? apa yang kemarin diajarin di mana Di atas itu juga bisa, Pak. di mana teh diajarin di mana namanya teh di WA saya ajarin kan nih caranya Oh, ya yang saya ulangi Pemalda lah. ya, Pak ya? Ya, yang Pemalda. Siap. Nih, jadi paksakan arahkan navigasi navigator ininya jangan sampai ini navigasi ya. Navigasi ininya jangan sampai ini otomatis jadi dia tilting, jangan tilting tapi dia jangan tilting lah. Ya, ketika zoom itu dia jangan tilting. Jadi terus atas. Nanti kalau utaranya agak miring, ini diklik aja not, klik sekali. Nah, jadi ke utara ya. Kan saya sering suka gini nih kalau ini udah diotomatiskan nih. Nah, ini kan ini tilting nih namanya nih, tilting, miring ya. Tilting itu miring. Tuh kan miring. Ya, kalau mau langsung dinotkan aja. Oh, nggak bisa ya. Oh, ini ya. Pencet ini total pencet ini terakhir. Ini pencet sing lama sampai habis ya. Tiltingnya sampai habis. Nah, baru notkan sekali. Nah, jadi ke utara dia. Ini udah notnya udah tiltingnya udah habis tuh. Dinotkan. Ya, nah ini udah benar ini tegak lurus ke ini. Ya, nanti coba sekali lagi semua kirimkan ke saya ya. Cara kirimkannya diklik dulu ininya. Bisa klik ini atau bisa klik ini sebenarnya. Ini klik juga bisa. Properties ya, tuh kan klik. Atau kalau susah dari sini yang dikliknya properties ya. Nah, baru kelihatan titik beloknya tuh. Baru di screenshot kirim ke saya ya. Sok, silakan ada yang tanyakan lagi nggak? Itu dulu. Banyak berarti masalahnya ya. Bapak mau tanya? Yo. Siapa namanya? Hikmah, Pak. Oh, Kumama. Tadi boleh dibuka dulu gak Pak yang Google Earth-nya? Ya, gimana? Ini kan yang sebelum titik kedua itu kan ada belokan dikit ya Pak ya? Oh, Ya, ini terkait daerah teknis. situ, Pak. Iya. Ini. Kan di situ, iya. Di sebelum titik 2 kan jalannya berbelok-belok. Kalau misalnya ditarik garis lurus seperti Bapak itu boleh atau tidak? Oh, ini mah permisalan tadi. Jadi jangan gini, maksudnya permisalan. Ini masalah atau enggak gini cara membuat yang benar mah bukan begini, ya. Jangan beginilah. Nah, enggak begini ya.
Ini kan tadi biar cepat, biar memahamkan. Ini mah harus benar, titik belok harus keluar nih. Ya. Ini yang benar teh saat ini kayaknya ya ini dekat kendalanya. Nah, ini ya kita dekatkan. Nah, ini sekarang sebenarnya saya mau ajarin nih cara ininya juga ya. Nah, ini harus ke sini nih. Ini lurus. Nah, ini titik belok juga tuh. Ya, ini kan kurang nih. Ini biru sudah di sini ya, kita masuk aja langsung. Nanti masuk dia. Tuh kan. Ini di sini ngarah pas namanya. Tah. Nah, iya titik beloknya. Kayak ikan dia. Nah, ini ginilah ya. Karena coba ini. Coba saya bertanya, berapa titik belok ini coba? 1 menurut saya makan ini aja 180 derajat kan ini posisi jalan mana sih itu kan rada susah memangnya. Ini menurut saya kecepatan 40 nggak bisa dia juga. 30 kayak mau wani itu. Dan memang mau nggak mau atau udah memang begini kan harus begini 180 derajat atau coba. Ya. Jadi ini 1 titik belok nih. Nah, baru ke sini. Nah, baru yang ini kan. Ya, ini pas lah, ini gini. Nah, kayaknya tuh. Bapak, Kumaha. kalau ngehapus salah satu titik gimana Pak caranya? Klik kanan. Ininya klik kanan. Ini diarahkan jadi hijau. Klik kanan. Benar tuh, bisa klik kanan bisa. Bentar, Pak. Kalau itu menigandeng klik kanan. Nur, Pak. tarik-tarik ting klik kanan Nur. Bukan Pak, itu mah proyek. Mana Nur? Bapak mau tanya lagi. So. Kalau menghitung titik belok berarti stasiun awal sama akhir mah nggak dihitung ya? Ya, nggak dihitung atuh. Eta mah dalin titik belok mah garis ketemu garis ya. Oh, iya, Pak. Titik Pas. gitu. Ya, nggak ada bukan titik belok. Ya. Jadi intinya mah ulah kieu ngadijit teh. Oke ya, misalkan ini ada lagi. Saya okekan dulu ya. Ini saya bikin pad. Misalkan digitnya kieu. Wah, iya mah engke error. Nanti error, cara ngitungnya nanti error ya. Jadi biarkan lengkung-lengkung ini dengan otomatis alinyemennya nanti. Alinyemen dia bikin sendiri memang. Ya. Sudah belajar dengan Panandan full circle yang seperti itu sudah belajar belum? Halo? Halo, dengar nggak ini suaranya? Oke, dengan Panandan sampai mana terakhir? Oh, nggak tahu, udah kemarin mah ini ya. Yang Ada kemarin ini webinar. Pak, webinar Ya. Ya udah. Pokoknya jangan gini ya. Kalau mau coba ya nggak apa-apa, sok aja. Nanti juga kelihatan salah bener nama. Ya, nanti kelihatan. Nah, sebenarnya kalau yang ini 1 titik belok, yang ini 1, ini juga 1, ke sini 1, jadi 3 titik belok. Ini jangan jadi kayak gini, ini salah ini kalau gini. Ya. Bapak, Jadi, ya gimana? tadi kan udah hijau ya Pak, di klik kanan tuh. Bisa hilang Pak, tapi kalau misalnya klik kiri, itu kan jadi ada garis tambahan Pak. Ngehapusnya Oh, gimana? sorry, Pak? bukan klik kanan, Nur. Naon sih itu saya sok pabelit. Ya klik kanan bener. Kanan deh. Ya klik kanan, kalau mendelete jadi hijau klik kanan. Kalau ditambah, gini caranya, lihat cara menambah nih. Nih belum tahu ilmunya, makanya harus paham Google Attack kudu familiar. Lihat, caranya gini. Lihat. Kalau mau mendelete yang ini nih, ya. Ininya hijau klik kanan, ya. Kalau mau menambahkan titik di sini, di titik di sini nih, ya. Ininya arahkan dulu jadi supaya jadi biru. Nah, supaya biru tanges biru. Ya, baru ketika ditambah teh berarti akan nambah dari biru nambah 1. Gitu caranya. Ngerti nggak maksudnya? Tinggal klik coba sini. Tuh nambah kan. Nanti kalau saya klik lagi di mana gitu ya. Dari sini saya klik. Nanti nambah ini tuh garis ini tuh jadi ke sini. Karena dari biru nambah. Ya, coba tuh dari tuh kan ke sini ya. Nah, ini kita klik kanan. Tuh, hilang ya. Nah, kalau mau nambah di sini gimana, Pak? Nambah di sini.
Nah, ininya klik dulu biar biru. Ya, nanti diklik di sini. Tuh, bisa tuh. Bisa Pak, tapi suka jadi ada garis tambahan gening Pak yang kayak Bapak tadi, jadi 2 garis gitu. 2 garis kumanya eta enggak atuh kita kan lagi pegang trase 12. Jadi 12 yang dikejar. Enggak. Paling juga overlay superimpose dengan yang di bawah. Yang bawah biarin enggak diurus kan. Yang bawah teh kan yang panduan. Biarin aja. Ya ini mah trik untuk membuat ininya kan. Sok dicobalah, makanya diulik ya. Tadi ada clue-clue sedikit dari saya. Kalau ini hijaukan, birukan kan, biar paham. Nah kayak ini, Pak, saya mau nambah garis di sini ke sini, tapi nyambung dengan ini. Ya ininya dibirukan dulu. Nah nanti kalau saya klik, dia nambah dari 2 ke sini. Ya. Nah kita delete coba. Nah kalau birunya di posisi sini, nah birunya di posisi ini ya. Berarti nambahnya kan dari 1. Ya, coba klik di sini kan jadi kacau tuh. Ya. Dari 1 ke depan. Ini salah ini. Ya, seharusnya memang diajarin dulu yang kayak gitunya. Oke. Yang lain Satu coba lagi, ada yang Pak. bertanya. Ya, gimana? Pak nggak bisa undo ya Pak, nggak bisa Ctrl Z atau pakai Enggak cara bisa, ini teh enggak bisa, harus di delete. ya. Oke. Kasih Pak. Oke ya. Nah, baru kalau udah di sini nggak usah diproyeksikan. Nggak usah, ini pokoknya given aja lah. Baru masuk ke ini save as ya. Ini klik kanan save as. Save flash. Ya, save flash. Jadi KMZ kan dia sudah KMZ baru apa namanya? Kita buka Google Earth kan Google Global Mapper kan, udah Global Mapper keluar baru ini keluar nih. Ini kan. Nah, ininya masalah nih. Ini proyeksinya harus UTM, tidak boleh yang geografis. Nanti error nanti di CAD-nya, ya. Oke, sampai situ. Baru ke apa namanya? Ke AutoCAD. Coba siapa tadi teh? Tahera sudah bisa AutoCAD-nya UTM? Sudah, Pak. Ini saya mau tanya. UTM ya? Iya, Pak. Koordinatnya berapa? 7.000-an. Lihat tiket. Iya, Di Pak, AutoCAD. 7.200. Ya, benar berarti ya sudah. Ini mah walaupun nanti ini saya belum cek titik beloknya berapa. Titik belok ada berapa? Tahera, cobalah saya tanya aja lah. Sini berapa? Nanti saya periksa. Titik belok ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Ya, 3 mah bener lah. Sok Bilkis, kumaha Bilkis? Sampai mana? Udah Pak, AutoCAD. Udah UTM ya? Udah Berapa titik belok Bilkis? 7, tapi waktu tadi Bapak titik belokin trase 1 ke 2 kayaknya lebih banyak. Gitu, nyasok nggak apa-apa. Nanti kelihatan kok Bilkis. Makanya nanti saya mau tambahkan lagi ininya skill AutoCAD-nya ya, tapi saya belum keluarin videonya dah. Harus banyak ininya juga. Ininya jadi biar kelihatan. Nanti Anda akan kelihatan salah benernya itu ketika nanti si titik belok kan dihitung. Pokoknya dihitung tuh nanti dia beloknya persis seperti jalan ini, belok set, jalan realnya ya. Kan ada JPEG-nya nanti kelihatan. Nah, kalau Anda banyak beloknya salah kan nanti kelihatan ini beloknya nanti persis ya. Ini pun makanya kenapa nih saya di sini coba. Ya. Nah, kalau saya tarik di sini nanti beloknya nggak akan pas. Nggak akan pas dengan jalan yang realnya. Ya, penampakan jalannya, sorry maksudnya. Nah, ini yang pas tuh misalkan ini nah ini tuh kan ini kan nggak bener nanti ke sini nih. Ini, makanya yang bener tuh di daerah sini nih. Nah, ini bener nih. Nggak pas jalan nanti set ke dia tah pas. Ya. Tah ini iya. Oke, sabaraha 7 cenanya tadi. C2, Ya, Pak, 3, 7. 4, 5, genep 7. Banyak atuh kamu mah. 7, 8. Tuh, iya belok 8 nih. Ini 9, ini juga titik belok. Tuh, saya salahnya. Ini belum biru. Nah, ini 8, 9. Kurang lebih helanya. Tait titik belok gitu ianya. Memang jalan kieu teu ada kumaha.
Ini maka ke ini ya di belakang pohonnya, jadi nggak kelihatan. Memang gini titik beloknya nih. Nah, anu iya supaya engke smooth dengan jalan penampakannya ini agak ke sini pun. Nah, gitulah. Oh iya salah. Ini, nah ini ya daerah sinilah. Nah, oke, jadi smooth dengan ini. Berapa banyak kamu? Sok. Seberapa hiji taji 2 til iji 2 tilu 4 5 genep 7 8 9 10 11 12 13 13 Bilkisnya 7 Ya. kumaha ya. Kamu udah 7 kumaha. Oke, lanjut saya nak Muhammad nak Mufidin. Nabil, Pak. Nabil UTM tuh udah UTM. Udah, Pak. Yang di Seberapa OTT titik belok? ada 5. 5. Oke, lanjut. Terus saya eta Sidik. Ada Pak. Naon, seberapa titik belok? 5 yang saya Pak. 5. Naon eta UTM naon? Masih UTM Chan. Saya Belum. baru di global mappernya Pak, tapi udah UTM. Oh, nyesok. Di UTM kan nya. Kuset Udah tanda. Pak, udah. Indonesia. Udah UTM Pak, titik beloknya ada 4. 4. Iya. Saeutik 4 ke 5 4 manya. Oh nya saeutik ieu mah nya. Oke lah. Terus ayo kumaha ayo. Berapa titik belok ayo. 8 Pak. 8 terus. Ayo teh Sigit. 4 Pak. 4. Terus Ira Ada 6. 6. Faris, 5, Pak. Nur, seberapa jadinya Nur? Cepat atuh. Encan. Elsa, 6 Pak. Maya, 4 Pak. nanti videonya kirim ke saya ya, saya potong-potong. Ini mau ke ngabsen jadi panjang jadi kita apa lah. Maya belum. Panisa seberapa Panisa? Maya 4 Pak. Maya seberapa Maya? Maya 4. Maya 4. Panisa 6 udah UTM. udah UTM ya. Hikmah 9 Pak. 9. Dita 6 Pak. Rehan 5 Pak. saya Rafli 6. Nah, terus Dias Monica Ada 7 Pak. 7. Ninda 7. Evin 8. Jaki 5 Pak. 5. Alfian 5. Femalda seberapa? 3 Pak. Nah, sautik tilu. 2 tilu ke 24 kamu. 2223. Oh. 3 gitu. Kedua tulahnya. Eta Riki mana Riki? 3 Pak, 3. Ini udah mulai lurusnya Ima. Adit Pandu 3 Pak, tapi kayaknya nanti bisa 2 deh Pak. Saya lihat lagi. Fulki Kelas B Pak, Fulki sama Renaldi. Putra sarua kelas B. Putra seberapa? 5, Pak. 5. Oke. Nah, sekarang triknya tadi teh supaya tidak imperial ya. Mau diteruskan atau gimana? Teruskan ya. Ginaon halangan. Oke ya. Nah, banyak masalah ini tuh sebenarnya mah ketika saya coba. Ya, jadi saya ini dulu ya.
Biar mana sih filter di tayanya. Nah, coba. Ternyata ketika saya ini coba ini ya. Ketika saya mau coba bikin surface ya, surface itu permukaan. Ini kan surface, ini kan kontur ya. Dari kontur, dari garis-garis kontur ini saya bisa bikin surface. Nah, ini enaknya Civil 3D itu di sini sebenarnya mah ya. Kita bisa mewujudkan jadi bidang permukaan ya. Dulu kan pernah kan. Nah, tapi dari kontur sekarang. Tapi ini masalahnya konturnya ternyata nembak-nembak nih kayak ini nih. Ini pasti error nih masalah ini nih. Ini pasti error nih. Ini break line. Jadi salah kalau gini, nggak akan bisa dia. Ada tapi warning, banyak warning. Nah, ini warning juga nih. Ya, banyak masalah ternyata. Kontur dari Google Mapper tuh ya. Bisa aja tapi kita diperbaiki satu-satu. Banyak ada di posisi mananya. Nah, ini nih. Ini nggak benar nanti. Kalau mau delete, tapi kan udah aja lah. Nah, ini masalah nih. Ini nggak bisa dibikin surface. Ya. Bisa tapi ada beberapa yang warning. Mungkin bisa salah kan. Nah. Jadi gimana? Ini belum ke imperial dan metrik belum ya. Pokoknya bikin surface lah ya. Nah, cara bikin surface begini caranya, lihat. Misalkan tetap ini ya. Kita lihat coba penampakan dari 3 dimensinya ya. Ini kan sebenarnya sudah. Nah, nanti keluar ininya. Berat gitu. Coba yang lain lah. Nah, kebetulan ini yang kecil ya. Tuh. Ini kan sebenarnya sudah 3 dimensi garis itu ya. Tuh kan ya, kelihatan kan? Sudah ada jet ketinggiannya beda-beda ya satu garis ini teh. Jadi bukan datar dia itu sebenarnya. Oke, coba kita lihat garis ini. Ini teh sebenarnya dia barang ini line atau polyline atau 3D polyline ya, kita klik aja. Ini properties kan. Kita lihat dia itu 3D polyline ya. Ini 3D polyline. Jadi kalau mau tahu ini tuh atributnya apa namanya kan gitu, itu 3D polyline ya. 3D polyline ada keuntungan X-nya dia punya, Y dan Z ya. Nah, ini Z-nya ketinggian. Nah, ini ada ketinggiannya Z ya. Nah, kalau line biasanya itu dia nggak punya ketinggian. Coba kita create line. Misalkan ini line ya. Kita klik kanan properties. Nah, ini properties kan. Klik kanan properties. Nah, ini line. Tuh. Line mah tidak ada. Ini NZ mah bukan ya, bukan ini ya. Ya, yang bagus itu adalah yang bisa dibuat itu biasanya polyline. Nah, ini polyline. Coba kita klik polyline-nya. Nah, kita klik. Coba lihat polyline. Nah, ada elevasi kan? Nih, ada elevasi ya. Tuh. Nah, ternyata 3D polyline ciptaan dari Google Global Mapper pun ada. Nah, namanya Jet, Vertex Jet nih. Dia ketinggian 44. Ya. Coba yang ini 42 kayaknya ada penamaan. Ini kan hasil dari Google Mapper ya. Ini berapa? Ini kan 42 tuh sama tuh ya. Jadi sudah dinaikin sendiri dia. 42. Yang ini berapa nih? Oh, dia 4 masih ini sama 42 juga nih. Ini kita klik 42 ya. Yang ini berapa nih? Ini 44. Nah, ini kan 44 tuh ya. Nah, gitu. Jadi kita bikin surface dari garis-garis ini ya. Ini belum surface, ini mah hanya garis dari export dari Google Mapper ya. Kita bikin surface sekarang untuk kebutuhan perhitungan kita selanjutnya. Apa perhitungan kita selanjutnya? Coba lihat di sini mana ukur tanah. Kayak apa? Jalan cobanya.
Nggak apa-apanya banyak cerita, banyak ini dan memang harus satu-satu ya. Asal sabar terus Anda mau mengerjakan. Mana jalan teh? Nggak adanya. Ini gitu. Oh iya ini nih. Lihat. Kita sebenarnya kan mau menentukan medan jalan nih. Ya, sekarang tuh posisinya kita mau menentukan medan jalan. Nah, nih, kita mau menentukan medan jalan. Kalau mau menentukan medan jalan harus apa namanya? Harus tahu dulu surface-nya. Ya, harus tahu ketinggiannya, harus dari mana ketinggian, dari kontur memang. Pak Nandan sudah memberikan klasifikasi medan jalan belum? Halo? Feedback dulu saya mau tanya biar nyambung. Sudah menentukan apa sudah diajarin belum? Halo? Udah Pak, tapi sekilas gitu. Sok medan jalan teh apa saja? Sok saya mau tulis. Medan. Kalau kemarin mah ada datar, perbukitan sama pegunungan aja Pak. Datar. Terus apa lagi? Bukit dan sama pegunungan. Sama gunung kan gitu ya. Nih, datar, bukit dan gunung. Maksudnya gimana kalau disebut datar itu ketika apa? Klasifikasi ini tuh medan saya, lapangan saya itu lapangan atau gini, saya punya tanah. Tanah saya itu disebutnya tanah datar, tanah bukit atau tanah gunung. Oh, disebutnya tanah saya itu tanah datar atau medan ya, medan bahasanya. Medan saya itu datar, bukit, gunung. Nah, ketika datar itu berapa? Angkanya gimana? Kurang dari 3% kemiringannya. Ya, 0 sampai 3% kan gitu ya. Kemiringan kan. Nah, ini apa namanya? Kemiringan. Kalau bukit seberapa bukit? 3 sampai 25%. Oh, 3 dicatatnya 3 sampai 25%. Karena ini tugas yang sekarang tuh ini sebenarnya. Tapi ada kunaonnya jadi hash ya. Kelas kadap. Seberapa? 3 sampai 25%, Pak. 25%. Terus gunung, seberapa gunung? Lebih dari 25%. 25. Lebih ya nya. Nah, gimana cara gini aja lah. Kalau 3% teh apa maksudnya? Itu dulu lah. Cok, apa 3% itu? Kemiringan. Ya, kumaha tah? Kemiring. Jadi kumaha tah? Kemiringan dari sudutnya, Pak. Jadi kalau 3. Jadi gimana, Sok? Oke, Pak. Jadi kemiringan 3% itu kemiringan dari 360 derajat gitu, Pak. Bingung. Kumaha? Sok, nu pinter teh saha di dieu teh? Kalau ini mencoba Pak, tapi kalau salah tolong koreksi ya. Kayak kalau ditarik dari garis datar, tertingginya itu di lebih dari 3% itu maka disebutkan datar atau perbukitan. Benar nggak Pak? Kelas kerap. Jadi kemiringan 3% itu gini ya. Pokoknya mah ini
panjangnya semeter ya, atau 100 cm lah, 1 meter ya, atau 100 cm. Kan persen itu 100 persen itu kan 100 ya. Jadi kudu ingatnya, dari dulu saya sering ngobrol ini teh. Ya, nih 100. Nah, ketinggian dia 2 cm. Ya. Jadi pokoknya mah ini jangan satuannya meter lah, gini aja 100 kayak gitunya, tapi maksudnya 1 meter. Nah, ininya 2, ini senti, ini juga senti. Jadi kalau ada tinggi 2 cm, panjang ininya berapa? 100. Nah, itulah 2%. Nah, inilah 2%. Ini miring 2%. Ya. Ngerti nggak nih? Jadi kumaha 2% teh, pokoknya mah gampang lah. Ini laptop saya, ini 2 cm. Ini kesininya 100. Nah, ini 2 cm kan. Nah, ini berarti ini seberapa? 2% gitu ya. Kalau 30% gimana? Ya 30% berarti 30 cm. Ya, 30 cm. Ya, ininya berapa nih? 100. Nah, itu 3%. Nah, ini kemiringannya 30%. Gitu. So, silakan yang mau tanyakan nggak dulu? Jangan dulu diterapkan ke tugas. Ada Pemahaman ini acuannya dulu. nggak Pak, yang satu tanah yang buat jadi datarnya itu? Jadi gini, misalkan saya di WC ya, keramik misalkan. Keramik itu kan misalkan ini denah nih. Ya. Ini denahnya, denah WC-nya. Ada lubangnya kan? Ada lubangnya pasti di pojok misalkan. Air tuh biar ke sini semua. Nah, suka ada keterangan lantai ini harus kemiringan ke sini sebesar berapa persen, sok? Biasanya kemiringan berapa persen? Supaya jangan datar kan, kalau datar nanti airnya nggak mengalir ke sini. Nggak mengalir ke situ kan? Nggak ke situ kan? Berarti harus miring berapa? Biasanya 2% kan? Nah, si tukang itu cara 2% itu gimana? Dari sini, ya, misalkan ini panjang ini berapa? Nah, misalkan panjangnya 2 meter, misalkan, ya, naon gampang, di 2 meter. Nah, berarti lubang iya turunkan 4 cm, kan? Ya, jadi gini cara, misalkan ini min 4. Nah, atau dari sini lah boleh, ini 0, ini naik 4 cm. Nah, jadi kita iya berarti kemiringan seberapa? 2%. Ya. Itu caranya. Jadi tukang itu tidak mengenal derajat ya. Alatnya apa? Ketika apa? Di lapangan tidak bisa pakai busur gitu kan, nggak bisa. Jadi harus menggunakan ketinggian dan lebarnya. Jadi kalau ada ini nih ram lapangan apa namanya? Parkir apa namanya? Motor kita di mana? Di UPI. Berapa persen coba saya nanya? Kan kalau tangga mah begini ya, tangga mah nih. Nah, ini tangga. Kalau jalan motor itu rem namanya, rem. Rem itu tidak ada untread dan overtread kan? Nah, berapa persen ini RAM? Coba, ayo saya nanya, berapa persen? Halo? Ada aturan kan? Halo? Masih Iya, denger Pak. nggak? Bingung ya? Atau, nah, ada tugas akhir mahasiswa ya, dia nggak analisis RAM. Saya tanya kan, sederhana pertanyaan saya. Berapa sih aturan RAM itu berapa? Dia jawab 11 derajat. Coba. Ini yang benar 11 derajat atau 11%? Kan beda angkanya. Ya kalau 11% itu artinya 11 cm naik. Ya, ininya semeter. Nah, ini 11%. Ya. Nah, ini namanya 11%. Kalau 11 derajat mah diukur. Kan tidak sama 11% dengan 11 derajat, tidak sama. Ya. Saya tanya, berapa syarat ketentuan supaya bisa mendaki mobil atau motor? Katanya 11 derajat. Oke, kalau 11 derajat gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya gimana? Nggak bisa. Di lapangan nggak akan bisa, kecuali pakai teodolit. Tapi kan nggak begitu caranya. Nah, jadi pakai tadi benang dan apa namanya water pass. Ya, coba kita praktekkan nih. Pakai water pass. Nah, misalkan posisinya di sini, terakhirnya naiknya di sini. Ya, berarti berapa persen tadi aturan mainnya 11%. Oke,
kita taikkan misalkan pakai patok di sini. Nah, patok ini harus 11 cm. Ini hitung berapa? Oh, sorry. Ya 11 cm ya. Senti ini ukurannya 11 cm. Nah, ke sininya kita ukur lagi 100 meter. Ya. Nah, ketemulah. Misalkan di sini ketemunya. Nah, ini kita tarik ke sana. Nah, inilah 11%. Jadi persen itu bukan main derajat, bukan derajat yang ini, bukan. Tapi permainan apa Y dan X kan, tangan ya berbicara jarak dengan jarak sebenarnya. Itulah persen. Gitu. Ada yang tanyakan nggak? Sampai situ dulu. Halo? Ini masih dengar saya nggak? Halo? Ada Pak, ada. Masih Pak. Oke. Tapi paham maksudnya ya 11%, paham kan? Insya Allah. Pak. Ya, jadi intinya senti dengan senti. Kalau berapa tadi si Excel-nya? Nah, ini kalau 3% sampai 25% itu bukit ya. Ya, 25% itu berarti 25 cm ya, tingginya 25, kesananya semeter. Itu. Kalau misalkan gini soal. Saya punya apa lebar bangunan 6 meter. 6 ya. Tapi pengen 25% lantainya. Ya, gimana coba? Sok, ada yang bisa jawab mah? Aku saya kasih poin lah, anu bisa jawab. Sok. Saya punya kasusnya, yuk. Punya kasus lebar 6 meter nih, ini 6 meter. 6 meter. Nah, si lantai ini teh pengen disebutnya teh berapa? Disebutnya teh ceritanya keramik 25% miringnya gitu kan. Keramik harus dipasang 25%. Nah, ini nanti diuruk gini, diuruk. Nah, berarti kan masalahnya di sini harus ditarik paku, di sini tarik di paku juga kan di sini, tapi dibenang dulu. Nah, ini berapa ini pertanyaannya? Ini berapa coba? 1,5 meter bukan Pak? 1,5 meter. 1,5 meternya. Saat tadi nu ngajawab eta. Semua lah nu ngajawabnya ada bingung. Ya, 1,5 meter kan gampang. Sekarang kalau ada 6 meter, oh tinggal di temboknya wet tandaan 1,5 meter. Udah tarik benang ke sini. Udah, sekarang kita uruk. Kan ada garis benangnya kelihatan. Nah, kita urukan semua. Nah, ini kalau diceritakan ini 25% namanya, ya. Oke, tapi keramik WC mah biasanya jangan 25%. 2%, gede miring teuing atunya. Nah, kayaknya gitulah. Oke. Nah, sekarang kita aplikasikan ke mana nih? Ke tugas. Ya. Ke tugas. Mana tugasnya tadi teh? Oke, coba lihat saya yang ini. Sok jawab. Ini teh seberapa persen saya? Apa ini teh bukit, datar atau gunung? Mana tadi teh? I noted. Ini mau menceritakan memanipulasi dari apa? Metrik apa namanya? Imperial ke metrik belum selesai, tapi ke sini dulu lah. Memang poin tugas sekarang tuh medan jalan. Coba saya tanya, ini datar, bukit atau gunung? Nih, liatin. Ya, kalau si posisi siapa nih? Si ini mah kayaknya gunung atau bukit ya, udah kelihatan. Tapi harus dengan hitungan maksud bukit. Nah, si yang ini mah datar nih kayaknya nih. Ya, ini perdataran si apa yang ngerjain yang ini. Kalau yang ini bukit atau gunung. Nah, masalahnya bagaimana menebak dia datar, bukit, gunung. Tadi cara berpikir persen sudah paham. Nah, sekarang gimana langkah untuk apa namanya menentukan ini datar, bukit, gunung? Sok, ada yang bisa jawab nggak? Disebut datar, bukit, gunung teh gimana? Triknya teh gimana? Halo? Ayo, sok coba. Bisa nggak jawab? Saya mau kasih poin ke saya sok lamun ini. Izin jawab Pak, mau coba.
Gimana? Siapa namanya? Zakia. Gimana Zakia? Dilihat dari konturnya Pak, garisnya yang renggang sama yang mepet gitu. Ininya langkah-langkahnya apa? Kan gimana? Harus dihitung kan? Sok yang kasus saya nih. Zakia nih. Kasus saya itu begini nih, terase berapa nih? Banyak-banyak tering jadi liur. Tah, yuk, data Bukit Gunung coba yuk. Ikan terasena tuh yang apa tadi teh? Yang ini ya 39 ke 40. Nah, ini udah bener ini mah. Dia udah UTM, satuan ini sudah metrik. Ini udah metrik, koordinat udah masuk. Ini udah ongoing ini. Anda tinggal sekarang alinyemen horizontal. Ini udah pas. Bahkan ini sudah bisa menghitung alinyemen medan jalan ini. Ini medan jalannya bukit atau gunung. Coba. Tadi kata Zakia gimana Zakia? Halo. Gimana Zakia? Ulangi. Oh iya Pak, kalau yang sepenangkapan saya mah tadi yang tentang ini tuh bukit apa gunung gitunya. Nah kalau saya mah tadi jawabnya dilihat dari garis konturnya gitu yang renggang sama yang mepetnya gitu Pak paling. Kalau perhitungannya kurang tahu. Oke. Oke, nah ini saya ajarin ya, maksud dari medan jalan itu begini, ya. Ini, nah makanya ini surface nih yang sudah saya bikin, ini surface nih, tuh. Nanti, tapi jangan ke surface dulu kalau tadi registrasi petanya, pendaftaran petanya belum benar mah jangan dulu ya. Baru kalau sudah oke, kata saya udah bagus nih, tinggal ongoing. Nah berarti tinggal Anda boleh bikin survei, gampang bikin survei mah, ya. Ini sudah jadi surprise. Kalau sudah jadi surprise, ya saya gariskan garis aja di sini ya. Nih. Ke sini aja ya, sampai sinilahnya. Nih, ini kelihatan nanti. Ini klik kanan, quick profile, nanti kelihatan. Kita akan membuat potongan loh, baca. Kita akan membuat potongan dari surprise 1. Tadi kan saya membuat surprise 1 namanya ya. Oke. Nah, ini potongannya di sini lihat. Tuh, kelihatan kan? Nah, ini canggihnya Civil 3D itu di sini. Ya. Jadi potongan garis ini ya, ini hasilnya. Ya, tentunya harus buat dulu surface memang. Ya, ini surface, nah, surface nanti ini. Nanti kita potong atau garisnya kita pindahin. Nah, ininya kan berubah ya. Nah, ini kita pindahin juga. Nah, kan? Kita pindahin. Nah, kan? Nah, gini ya. Nah, jadi berhubungan sekali dengan kemiringan yang tadi sebenarnya mah. Berhubungan. Nah, ini datar Bukit Gunung. Kan tadi, kalau dia miringnya tadi berapa persen, kan itu dia datar kan gitu ya. Kalau miringnya 3% sampai 25% dia bukit. Nah, itu gunung. Oke. Nah, ini sekarang saya punya garis trase. Nah, coba mana garis trase teh. Aduh, harus bikin lagi. Muridnya misalkan lah, tadi sudah dibikin alinyemen masalahnya. Nah, inilah trasenya nya. Oke. Nah, misalkan gini ya trasenya nih. Tadi sudah dibikin alinyemen. Sebenarnya masih ada, cuman saya mau matikan ini teh agak berat. Di mana toolnya lupa lagi ya. Coba ini kita klik quick profile ya. Nah, quick profile itu maksudnya potongan memanjang. Nah, ini potongan memanjang kita tampilkan di sini. Oke, kan ini kan. Nah, ini tuh sepanjang jalan ini kan. Nah, ini disebutnya datar Bukit Gunung. Ya. Kan kalau ini miring yang ini mah kayaknya nih gunung, Pak. Kalau miring yang ini mah, kalau yang miring ini mah datar. Kalau yang miring yang ini gunung kan. Gitu atau gimana? Halo? Ini masih dengar suara saya nggak? Halo? Masih, Pak. Nah, jadi cara yang benar itu bukan ke arah memanjang, ya. Ini tolong dicatat. Ya, menentukan datar bukit gunung itu bukan ke arah memanjang, bukan. Kalau memanjang mah
saya bikin nanti ketika ini kan permukaan jalan ya. Sorry, ini kan permukaan tanah. Ini kan permukaan tanah. Ketika nanti saya bikinkan tanah jalannya itu seperti ini misalkan. Saya mah bikin jalan nanti didatarkan ku saya, berarti ini apa artinya nih? Urugan semua ya. Ini jalan aslinya nanti akan saya urug semua, ini semua urug. Ini saya urug. Ya. Nah, ini namanya timbunan ini mah ya, jalan di atas timbunan. Nah, kalau yang misalkan di sini nah, ini misalkan di sini. Nah, kalau ini mah galian, ini saya gali semua kan. Nah, makanya harus tercipta dulu tanah permukaan aslinya kan ini. Nanti realnya Anda mau gimana? Nah, misalkan realnya Pak, bagi-bagi dong Pak, ada yang galian, ada timbunan. Nah, ini misalkan dari sini ke sini. Ini kan naik nih. Nah, ini namanya alinyemen vertikal ini ke sini. Nah, ini ke sini misalkan ya. Oke, kita cerita sekarang. Nah, yang ini namanya apa nih? Timbunan ya, harus ditimbun. Nah, kalau ini dipotong nih, dibuang nih, dipangkas nih yang ini. Ini namanya galian. Nah, ini timbunan nih, sampai sini ditimbun. Karena jalan itu tidak serta-merta mengikuti tanah begini, tidak. Nanti kan gejlugannya jadi joget, tapi tidak mengikuti begini. Harus ada yang didatarkan, harus ada yang ditimbun, ada yang digali. Ini sampai ke sini nanti tugas itu ya. Sampai cut and fill, sampai ngitung long section, cross section. Nah, barulah di sini kelihatan miringnya kan. Nih, lihat, ini miringnya, ini yang ini miring, yang ini datar Pak. Nah, apakah di sini disebut daerah datar? Terus yang di sini disebut daerah gunung? Bukan begitu cara ngitungnya, bukan dari profil memanjang, bukan dari long section ya. Disebut datar bukit gunung itu bukan dari profil memanjang, tapi dari profil melintang ini. Nih, dari garis ini. Ya. Berapa ini? Coba jaraknya. Makanya kenapa harus benar dulu. Nanti ketika diukur pun harus sesuai. AutoCAD manual juga harus pas ya. Ini kita ukur coba sabaraha itu. Ya. Nah, lihat. 40 meter. Jadi dari as jalan ke sini 20 meter, ke sini 20 meter. Ya, kita buat garis. Set. Nah, ini namanya garis melintang. Cross section namanya. Nah, dari cross section ini kita lihat konturnya. Kita lihat konturnya misalkan seperti apa. Kita buat misalkannya ini kalau tekniknya begini. Kita kasih garis ya. Nah, ini quick profile. Oke, saya tampilkan di sini. Nah, ini. Nah, ini kita baca sekarang. Nah, baru ini yang benar. Ini datar bukit gunung. Coba jawab. Halo? Masih dengar nggak suara saya? Halo? Masih dengar nggak? Halo? Dengar Pak. Pak. Ini datar bukit gunung. Datar. Nah, jangan gitu caranya. Ini kan 40. Berapa nih tadi ukurannya? 40 meter. 40 meter. Nah, dia beda tingginya berapa? Nah, disitulah dijawab akhirnya. Oh, ini tuh ternyata datar. Ngerti nggak maksudnya? Paham. Halo? Pahamnya? Oh, ini tuh disebut datar tuh ketika ini. Tapi kan maksudnya bukan satu garis ini saja. Garis ini juga sama. Semua nanti dirata-ratakan statistik. Distatistikkan. Oh, semua ini ketika saya jumlahkan, kan misalkan ini berapa garis nih? 1, 2, 3, 4. Nanti dirata-ratakan, dibagi aja. Kalau ini misalkan ini jawaban ini datar. Jawaban ini dia bukit. Dia bukit, nggak apa-apa. Statistiknya nanti kan dirata-ratakan berapa. Nah, itulah yang dimaksud medan. Klasifikasi medan itu di situ. Bagaimana cara menentukan klasifikasi medan? Jadi secara melintang 40 meter aja lah. Ini untuk tugas ini 40 meter ininya. Setiap kenaikan ini 50 meter ya. Ini 50 meter 50 meter. Nah, data 0, ini kan data 0 nih, stationing 0 namanya teh. Ini kan pertama 0. Ini 50. Ini 100. Ini 150. Ini stationing berapa? 150 berapa? 200. Terus sampai panjangnya alinyemen saya berapa?
Nah, nanti distatistikkan data ini dia datar, ini bukit, atau persentase lah, ini 2%, ini 5%, ini 10%. Nanti dihitung di Excel manual. Kalau ngitungnya manual udah gampang, itu mah ya sekian persen. Nah, gitu caranya untuk menentukan apa klasifikasi medan. Yang penting prinsipnya dulu, sipil tadi mah toolnya, tool untuk mempermudah ya, termasuk ini nih. Pak, saya mau menggaris ini supaya cepat gimana? Nanti ada saya ajarin semua. Kalau sudah tadi imperial dengan matrix selesai masalahnya, baru kita kerjakan alinyemen ini. Kan belum titik beloknya juga harus direvisi kan, nanti ini saya harus benar-benar asistensi ini. Jadi masih banyak masalah ini tuh sebenarnya, banyak belum ongoing ya. Nah, tapi kalau mau mencoba sampai situ boleh lah. Silakan, yang tanyakan enggak sampai situ dulu. Minimal kebayang dulu lah. Oh, maksudnya nanti setelah terase selesai ya bikin surface. Nah, ini surface harus jelas ya. Nah, kayak saya nih, lihat. Kalau surface sudah ada, ini kelihatan. Ada di pop up-nya, coba lihat. Ini kursor saya simpan sini, lihat. Ada tulisan tuh jet. Coba dibaca jetnya berapa? 51,303 kan? Iya, Pak. Nah, karena surface-nya sudah punya. Nah, sekarang di sini posisinya berapa? 53125 ya. Ditulis aja oleh kita. Stationing 50, ini 50 aja ya, jangan karena mau dipepetin gini nggak kelihatan tuh, malah jadi apa tulisannya block reference. Sini aja lah nggak apa-apa, ada kira-kira semua juga kan. Nah, di sini kita posisikan kursor. Oh, tulis misalkan tadi stationing berapa nih? Stationing 49 atau stationing 50, kita tulis di Excel. Ya, biar saya ajarin biar cepet lah. Stationing kan per 0 tadi teh. Oh, dari 0 ya, 0 terus berapa? 50. Nah, ini terus sampai terase saya itu berapa? 2 kilometer gitu. Nah, ini harus ada data. Jadi pel ketinggian 1 ya, ini tinggal 2. Ini kan kemiringan nih. Ini kan panjangnya 40 meter kan? Aduh, ya wae. Bentar ya. Jadi harus tadi itu di gimana ya? Ya. Ini saya cerita globalnya dulu lah, nanti kita rinci satu-satunya. Bisa via video atau nanti saya bikin lah. Ini misalkan kan panjangnya 40 meter kan. Coba saya tanya. Elsa, masih ada Elsa? Ada, Pak. Apa? 40 meter teh maksudnya? Ngerti nggak yang tadi? Cik panjang 40 meter teh apa, Elsa? Apa, Elsa? Ada yang bisa jawab? Apa 40 itu angka apa? Cross section-nya bukan, Pak. Ya, cross section kan panjangnya 40 ya. Setiap 50-an kan gitu ya. Oke, tinggal sekarang beda tinggi. Nah, kita hitung nih beda tinggi kan A dan B lah. Kanan kirinya, sorry. Biar Anda paham. Ini kanan. Ini manual memang, tapi kan sudah punya surface mah cepet. Ya. Atau Anda mau interpolasi dengan manual, terserah. Menurut saya mah udah aja tinggal dituliskan data di sini. Ya, kita coba. Kita tuliskan mana tadi. Nah, itu bisa. Ya udahlah. Nah, di sini nih, lihat. Coba kita pakai pulpen modelnya nggak gampang. Nah, ini lihat. Ini kan 0 nih. Ini kanan. Oh, kanan berapa? Lihat. Kanan saya berapa? 49,97. Nah, tulis di sini. Kelihatan nggak nih screen saya? Halo?
Nah, tadi kanan 49,97. Memang manual ini. Sebenarnya banyak trik-triknya biar cepat juga. Tapi lah ini nanti takutnya Anda nggak paham. Dikasih trik yang lebih mudah, oke, bisa hese di maksudnya naonnya. Udahlah manual aja. 49,97. Terus kirinya sabaraha. Ini AutoCAD kelihatan kan? Halo? Terlihat, Pak. Sok, berapa itu? Jetnya berapa? 49,923. Nah, 49923, 49923. 49,92. Komana ge koma itu kudu 923. Kayak error di 4. Nah, ini kan ketinggian nih. Ini kurangi ini kan. Ya. Terus ini dibagi ya, ini ya. Kan ini beda tinggi nih. Ini satuannya meter. Dia tadi kan di AutoCAD meter. Saya juga ini meter. Ya udah ini dibagi ini. Ya. Kalikan 100 kan? Nah, ternyata 0,11%-nya. Kali 100 enggak sih? Lupa Bagi. Oh iya, kali 100 ya. Lupa ingat nah. Berarti di bawah 3% kan ini. Nah, ini semua ditulis semua. Ditulis nanti tinggal di rata-ratakan statistik berapa. Oh, ketika disestatistikan ternyata dia 2%. Ya, karena kan saya di posisi 3940. Ini kan gambar saya ini kan 3940 memang datar kan di posisi ini nih. Nih, ini kan datar ini mah, apalagi Jakarta. Jakarta kan datarnya hampir ke datarnya. Jadi maksudnya bukan arah long sectionnya tapi datar-datar ininya nih, cross sectionnya. Ya. Nah, jadi ini kesimpulannya nanti yang ini berapa ketika ini dijumlahkan, angka terakhir ini total matchingkan dengan angka ini. Nah, barulah di situ Anda vonis atau apa namanya? Simpulkan ya, resumekan. Oh, ini bidang datar ya. Jadi tugas yang mana tadi? Tugas menentukan klasifikasi medan, penentuan medan jalan selesai gitu. Ya, baru muncul ke sini ke sudut belok. Nah, belum dibelok-belokan kan oleh saya kan, baru titik temu beloknya itu. Silakan ada yang mau tanya dulu atau gimana? Nanti saya pandu di video lah bagaimana tadi memanipulasi dari imperial metrik, dari imperial ke metrik ya. Karena di sini nggak kekejar. Silakan. Oh ya, satu lagi. Tadi triknya supaya tidak apa namanya? Tidak ada kontur-kontur yang begini ya, ada yang nempel-nempel. Kalau bisa di Google Mapper-nya jangan satuan meter. Si apa namanya? Mana coba email? Banyaknya link cerita teh ya. Coba saya keluarin dulu apa namanya itu teh? Apa sih lupa? Oh, ini ya Aster ya, Aster ya, Aster. Oke ya. Aster connect, saya konekkan dulunya. Oke. Ini kan Aster nih, ini trasenya yang ini. Ini kan nih. Ya saya potong. Nu mana motong nih? Iyonya. Oke. Mana kok nggak ada? Belum dikasih nama, makanya nggak mau. Atau ke sini. Ini delete dulu lah. Diklik 2 kali, Pak. Bukan. Dihanap juga nama. Nah, ketinggalan tina logo oke. Dia pengen itu sebenarnya. Tadi masuk ke database itu. Oke ya, ini ya. Saya potong dulu. Mana tadi? Iya kliknya.
cropping, mana yang di cropping ini ya? Oke, nah ini triknya nih supaya tidak mendapatkan garis kontur yang berbreak line, berpotong-potongan yang kayak tadi diceritakan mas saya. Jadi ini di generate konturnya jangan ke semeter, ya, di generate-nya ke 2 meter aja. Ini kan Anda arahkan ke semeter ya. Kalau semeter memang gitu, tabrak-tabrak wainya. Nah, generate ke 2 meter, biar surface-nya berhasil. Nah jadi kalau ini mah agak semut tuh, anu nabraknya. Kalau yang semeter malah banyak yang nabrak. Nah gini ya, baru bisa diimpor. Kayak itu trik ya, ke 2 meter aja, jangan ke semeter. Nanti semeternya di surface aja, nanti permainan surface aja lah. Tuh, Syok, silakan, ada yang tanyakan nggak? Jam 11 ya. Syok, silakan. Mau tanya, Pak. Ini di 2 meter kan ya? Oke, gimana? Kan kita tuh mau masukin kontur ke Civil 3D ya, Pak. Kan kita tuh pakai Global Mapper. Nah, kenapa nggak pakai ArcGIS aja, Pak? Boleh. Anda kalau mau bisa ArcGIS bagus. Sok pakai ArcGIS boleh. Yang jelas ada kontur ya. Kalau bedanya ArcGIS sama Global Mapper itu apa, Pak? Ya bagus ArcGIS. Saya dulu pegang ArcGIS, tapi karena apa ya, kemarin ada masalah di install gitu ya. Nanti juga ke ArcGIS lagi. Udah aja Global Mapper dulu lah. Gitu. Kalau Global Mapper ada nilai lebih memang. Banyak dia di image-nya bagus. Kalau ArcGIS bagusnya nanti ini bagusnya analisis GIS-nya yang bagus tuh. Tapi kalau ke arah image, citra itu bagus Google Mapper sebenarnya. Tapi kalau Anda mau ArcGIS ya boleh, dah sekarang mah tool mah banyak ya. Mau ArcGIS, mau QGIS, mau Map Info banyak ya. Apalagi Google Earth. Tapi memang basicnya dari Google Earth karena sudah kalau Google Earth sudah diikuti oleh umum lah ya. Nanti terakhir pun kita presentasi ke Google Earth kan yang memang umum sudah pada punya. Tapi kalau ArcGIS mah kan nyakumahnya itu mah orang-orang khusus lah. Kayak siapa tadi yang bertanya teh? Hikmah, Pak. Makasih, Nah, Pak. Ya boleh kamu pakai ArcGIS boleh. Yang penting konturnya ada lah. Ya. Yang lain. Nanti sambil saya kasih video lah. Tapi memang susah ngetek video teh. Ya lama dicoba. Yang lain gimana? Cukup Pak kalau dari saya Pak. Cukupnya. Oke, kalau cukup gini, ya saya cukupkan sekian lah ya. Tapi kalau Anda bisa sampai tadi, pokoknya mah satuannya metrik ya, satuannya metrik, koordinat AutoCAD-nya UTM, ya itunya udah bagus semua, konturnya bisa di surface, oh itu bagus. Berarti Anda canggih tuh ya, udah bisa belajarnya loncat. Di mana tool-toolnya ya boleh mau di YouTube cari-cari juga banyak sebenarnya kalau mau belajarnya ya itu. Terus dari titik belok tadi saya lihatin agak oke lah ya, ada yang memang harus banyak, ada yang sedikit ya, memang masalahnya medannya seperti itu ya. Cuman tadi terakhir yang klasifikasi medan juga harus selesainya. Saya pengen nanti ada jawaban di screenshot. Pak saya mah datar, Pak saya mah bukit, saya mah gunung, kan itu ada dokumennya. Harus jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Pak, yang trase itu di screenshot ulang lagi, Pak, dikirim ulang. Ya, dikirim ulang, tapi ada titiknya ya, biar kelihatan memang bisa salah. Mungkin. Ya, Pak. Ya, nanti yang gampang lah, manajemen pemeriksaan. Bapak, saya mau nanya. Sok, gimana? Ini kan saya udah diubah ke diubah ke UTM ya, Pak. Tapi si Civil 3D-nya tuh nggak ada itunya koordinatnya, Pak. Nah, ini tampilkan koordinatnya di sini nih biasanya nih, ya. Nih di sini nih, ini koordinat kan?
di sini kalau nggak salah nih, customization ya. Tapi Anda 2014 ya. Nah, koordinat nih ada. Nah, ini kalau 2022 Pak. oh ya 2022 di sini nih, ininya klik ya, apa nih namanya? Di pojok lah customization ya. Nah, ini koordinat klik. Kalau di 2014 mah otomatis ada ya. Ya, tapi sama di customisasi aja di sini nih. Bukan di sini, nggak tahu di mananya. Pokoknya mah nanti keluarlah di sini. Ya, tapi harapan semuanya 2022-nya karena toolnya beda ini. Ternyata masih menantang nih, banyak yang baru-baru tuh, lihat ada infrawork. Ini banyak sekali tiksitnya yang harus dipahaminya. Bahkan ArcGIS juga kayaknya ini nyambung dengan ini, lihat tuh. Nih, lihat konektor dengan ArcGIS tuh. Ya. Data jadi tapi masih banyak kan. Tapi kita yang kita ambil mah sebenarnya yang ini dulu lah. Civil 3D yang ini nih. Tool ini yang menjadi kekuatan kita mah untuk jalan mah ini dulu. Kalau mau irigasi nanti ada lagi kan yang ini nih. Ya. Tapi ternyata ketika saya lihat banyak juga yang lainnya. Jadi harapannya 2000 berapa ini teh? Nggak tahu ini 2022 gitunya. Ya 2022. Oke, ada lagi yang tanyakan? Cukupnya? Ya Pak. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.